Baik, Habib. Kami lanjutkan pertanyaan selanjutnya yang ditemani dengan lilin remang-remang Mas Hadi Hidayatullah. Sebelum Masya Allah. lilinnya habis, mati listrik sudah masih ikut bergabung. Silakan Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Habib sudah diterima jadi santri meskipun virtual. Doakan semoga lain waktu bisa berjumpa. Amin. Saya terima kasih juga sudah diterima sebagai apa namanya pengasuh pesantren meskipun cuman virtual. Ya, Habib, ini saya mau nanya satu yang apa sih sudah menari-nari di otak saya dari kemarin menanyakan ke Ustadz belum ketemu aja ya. Wah, Mas Hadi, Mungkin ini ke bahasamu ini Habib. sungguh indah. Bahasamu sungguh indah. Pertanyaannya sudah menari-nari di otak saya. Berarti pertanyaannya ini sangat menyenangkan ini. Asik ini. Silakan. Ada satu hadis tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin yang Nah, artinya itu kurang lebih diwajibkan bagi kaum muslimin muslimat untuk mencari ilmu. Nah, hmm. wajib di situ hukumnya kalau kita tidak belajar apakah dosanya seperti sholat gitu kan? Karena ada sebagian ustadz saya pernah mendengar itu dosanya katanya sama seperti dosa kita meninggalkan sholat atau meninggalkan ibadah-ibadah yang diwajibkan sama Allah yang lain. Nah, itu. Saya asa belum apa ya, karena saya belum paham mungkin lebih jadi Hmm. bertolak sok di apakah itu betul gitu. Makanya saya penasaran ya, mohon pencerahannya dari Habib semoga bisa menjawab. Amin. Kita pasti bisa menjawab. Amin. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Amin. Akhina Hadi Itu aja Hidayatullah. Habib. Turnuhun. Terima kasih. Sama-sama. Jadi begini. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa fi riwayah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Cari ilmu itu wajib hukumnya buat muslim. Nah, di riwayat yang lain ada mengatakan cari ilmu wajib hukumnya buat muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, yang dimaksud itu cari ilmu yang bagaimana? Cari ilmu sihir wajib apa haram ya? Haram lah. Kan begitu. Jadi bukan semua ilmu wajib dipelajari. Ya, bukan semua ilmu wajib dipelajari. Maka dari situ terbagi ilmu itu menjadi ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Ada ilmu yang wajib dipelajari setiap individu, ada ilmu yang wajib dipelajari oleh salah satu dari suatu kelompok individu. Kalau satu udah belajar maka yang lain gugur kewajibannya. Termasuk ilmu yang wajib fardu ain adalah ilmu yang terkait dengan hukum-hukum ibadah yang wajib setiap orang itu untuk mengamalkannya. Seperti ilmu sholat. Setiap orang yang baligh dia wajib sholat, maka setiap orang yang baligh wajib sudah punya ilmu sholat. Setiap orang yang baligh wajib sudah punya ilmu sholat. Karena sholat itu tidak akan sah kecuali dengan wudhu. Maka melajari ilmu wudhu buat orang yang baligh itu hukumnya wajib. Jadi orang baligh kok nggak bisa ilmu wudhu maka dia berdosa. Ya, dia berdosa karena dia wajib berwudhu untuk sholat. Karena suci dari hadas besar itu disyaratkan dengan mandi janabah, maka mandi janabah ini hukumnya kan wajib untuk bersuci dari hadas besar. Berarti belajar ilmu mandi wajib buat orang yang sudah balik hukumnya adalah wajib. Nah, ini fardu ain. Kalau enggak mau belajar ya dia berdosa. Nah, itulah ilmu yang wajib. Jadi ilmu yang wajib adalah ilmu yang wajib dipelajari tentang kewajiban seseorang ketika dia mencapai usia balik. Ilmu haji wajib enggak? Wajib. Kapan wajibnya? Kalau memang dia sudah wajib haji. Ilmu puasa wajib enggak? Wajib. Kapan wajibnya? Buat seorang yang balik dan sudah masuk bulan suci Ramadan. Jadi kalau di bulan Syawal ada orang balik, sudah wajib belajar puasa belum? Belum. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, masih panjang itu Ramadannya. Dia belum wajib belajar ilmu puasa karena belum bulan Ramadan. Tapi nanti di bulan Ramadan dia sudah harus bisa ilmu puasa. Makanya kalau dia belajar di bulan Rajab, dia yakin udah bisa khatam ilmu puasa ya sudah. Kewajibannya terpenuhi. Nah, ada yang fardu sifatnya fardul kifayah seperti ilmu warisan. Ilmu warisan ini kan wajib bagi waris sesuai hukum Islam, kan hukumnya wajib. Padahal setiap orang pasti akan mati loh. Kita kan pasti akan meninggal dunia.
Pasti. Sejelek-jeleknya kita kan juga punya warisan toh. Semiskin-miskinnya kan dia punya warisan, entah itu kopiah satu kan atau apa itu. Nah, setiap orang yang meninggal kan warisannya nanti ada pembagiannya. Nah, pembagiannya kan harus sesuai dengan hukum ilmu waris hukum Islam. Nah, berarti belajar ilmu waris ini apakah setiap orang harus tahu? Wah, kalau setiap orang ini harus tahu ilmu waris, Masya Allah. Berarti pusing semua nih yang di santri virtual ini. Kenapa? Itu ilmu yang gak mudah kaitannya dengan matematika. Ya, dengan matematika itu ilmu hitung menghitung kaitan dengan kalkulator. Ada ilmunya khusus. Maka syariat memberikan keringanan. Kewajibannya menjadi fardu kifayah di satu wilayah. Kalau sudah ada yang bisa ilmu warisan, maka selesai, diwakili sama yang lain. Ilmu kesehatan, hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau satu kampung nggak ada yang bisa ilmu pengobatan kesehatan, maka satu kampung itu akan berdosa. Kenapa? Karena menjaga kesehatan itu adalah hukumnya wajib. Nggak boleh kita menyia-nyiakan kesehatan kita, membahayakan nyawa kita. Makanya kalau ada orang kok kemudian di satu wilayah dia belajar ilmu kedokteran jantung misalnya, untuk mengobati orang-orang yang sakit jantung, maka kewajibannya sudah diwakili oleh dokter tersebut. Ya. Itulah fardu kifayah. Jadi ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Lah yang dimaksud dalam hadis ilmu yang wajib pelajari adalah ilmu tersebut, ilmu fardu ain atau ilmu fardu kifayah. Kalau yang sunnah hukumnya sunnah. Ya, yang sunnah hukumnya sunnah. Jadi misalnya ilmu pakai sandal ala Nabi SAW, hukumnya apa? Sunnah untuk dipelajari. Karena kalau kita pakai sandal nggak cara Nabi juga nggak apa-apa, tapi ya ruginya luar biasa kan begitu ya. Ruginya luar biasa, tapi nggak berdosa. Maka tidak mempelajari ilmu tersebut, ilmu pakai sandal menurut Nabi SAW tidak dipelajari, maka tidak berdosa. Tapi mempelajarinya kemuliaan yang luar biasa. Hakadha, insyaallah cukup jelas ya akhina hidayatullah. Makasih banyak. Silakan Mas Fadli. Baik, bismillah. Kami lanjutkan untuk penanya dari santri virtual dari akun Arif Nugroho, Mas Arif. Nah, sudah aktif, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Ini nyambung dari yang Habib tadi bilang ilmu fardu kifayah. Ini ada pertanyaan dari ibu saya sebetulnya, titipan dari ibu. Jadi tentang ilmu waris nih, Bib. Jadi ini nenek saya nih pernah berwasiat dulu suatu semasa hidupnya ke salah satu om saya, dan cuma disaksikan oleh Pak D saya nih. Pak D saya kebetulan juga sudah almarhum, jadi nenek dan Pak D saya sekarang sudah almarhum. Jadi anak-anaknya nenek saya itu ada 10, 5 laki-laki dan 5 perempuan. Nah, setelah nenek saya dan Pak D saya meninggal itu, jadi sekarang ada sengketa nih, ada pertanyaan dari om saya, adiknya ibu saya. Jadi karena yang saksinya sudah tidak ada, jadi tidak ada yang bisa ditanyakan lagi. Jadi dan nenek saya juga nggak ada wasiat tertulis nih, Bib. Nah itu kira-kira gimana ya? Nah soalnya jadi warisannya itu adalah rumah. Rumahnya diminta oleh nenek saya tuh diurus sama om saya itu, om saya yang diwasiatkan itu, dan disaksikannya hanya oleh Pak D saya yang sudah meninggal. Nah rumah itu sudah dibalik nama dengan bantuan dari Pak D saya tersebut yang menyaksikan nenek saya berwasiat itu. Nah ketika sudah meninggal, nenek saya sudah meninggal, om saya ini menanyakan statusnya seperti apa, karena waktu pas dimintakan tanda tangan untuk membalik nama rumah itu tidak diterangkan secara detail oleh saudara-saudaranya gitu. Karena waktu itu juga kebetulan yang hadir hanya Pak D saya kan dari 10 anak itu, jadi hanya 2 yang hadir dan yang lainnya tidak ada yang hadir. Jadi dipertanyakan statusnya oleh adiknya ibu saya itu. Nah kira-kira untuk waris seperti itu statusnya gimana, Bib? Dan solusinya seperti apa ya biar biar semua damai lagi lah, Bib, karena Siap. semua awalnya rukun, dan jadi karena ada gap lah, Bib, di antara saudara-saudara ibu saya nih. Ya, saya doakan Mas Arif Nugroho
diberi Allah rezeki uang yang sangat banyak, kemudian Amin, bisa amin, memberi pamannya tadi uang amin, senilai rumah tadi, kemudian katakan rumah ini ya saya hadiahkan untuk paman saya yang itu, ini uangnya untuk paman, selesai itu masalahnya. amin, Iya, insya Allah gitu. Itu solusi dulu ya, kita doakan begitu. amin, amin, Nah amin, kalau amin. permasalahannya saya tidak bisa menjawab dengan benar dan baik nanti kalau saya tidak tahu detailnya. Apa yang antum sampaikan tidak bisa saya ambil satu kesimpulan A, B dan sebagainya. Nggak bisa karena ini tadi kan cuma katanya ya. Nanti akhirnya kan jadinya katanya juga gitu. Ya, Nah, baik. tapi saya mau ambil kasih apa ya? Pandangan lah, pandangan yang biar siapa tahu nanti insya Allah bisa jadi jalan kebaikan untuk semuanya ya. Itu tadi kan 10 bersaudara, betul. Nah, yang menolak berapa orang? Satu. Nah, yang satu ini inginnya rumah tadi dijual kemudian dibagi waris. Bukan sih, Bib. Jadi kalau yang saya tangkap jadi hanya untuk memperjelas statusnya. Jadi karena kalau saya tangkap Oke, sih paham. kayaknya Maksud saya begini, kalau yang prosesnya nggak sesuai betul, dengan apa yang yang apapun katanya, diinginkan. apapun katanya, apapun ininya, yang satu ini pengennya apa? Awalnya tadinya pengennya dibagikan ke saudara-saudara yang lain gitu, Betul, yang berarti kan dianggap lebih intinya mampu, dianggap lebih tidak mampu daripada yang diberikan itu. Gitu. siap. Berarti yang satu ini kan pengen agar dibagi waris. Intinya begitu kan? Ya, betul. Nah, yang lain pengennya gimana? Yang lain sih ikut apa kata nenek saya, jadi Oke, yang terserah lain apa kata percaya. ibu saya, Yang terserah lain apa kata nenek saya gitu. yang lain percaya bahwasannya rumah ini sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Betul begitu? Ya, betul. Nah, gini aja. Yang lain itu tadi membuat ikrar kalau kami menghadiahkan rumah itu kepada kakak atau adik kami namanya Fulan. Nah, kalau Mas tidak mau, maka ya sudah rumah ini nilainya berapa, maka jatahnya Mas diberikan. Selesai.